UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Haris MAG. Yang kami hormati Rektor IAIN Kediri beserta rombongan. Yang kami hormati para Wakil Rektor, Kepala Biro, Direktur Pasca, Dekan, dan segenap tamu undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat dan takdim kami kepada panjenengan semua. Sebagai hambanya yang pandai bersyukur, patut kiranya kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas keberkahan hari ini. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat serta kita semua umatnya yang menantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara serah terima jabatan Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 21 Mei 2021 dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 024130 garis miring B titik 2 Romawi garis miring 3 garis miring 2021 sampai dengan nomor 024132 garis miring B titik 2 Romawi garis miring 3 garis miring 2021. Menteri Agama Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Memberhentikan dengan hormat Dr. Andes Haji Ahmad Heru Ahadihari MSI NIP 1965 0314 1992 031 003, pangkat golongan Pembina Muda Madya 4D dari jabatan sebagai Kepala pada Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Kediri. Kedua, memberhentikan dengan hormat Dr. Haji Barnoto MPDI NIP 1966 0729 1994 031 002, pangkat dan golongan jabatan Pembina Utama Muda 4C dari jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Kediri. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Malang. 3. Memberhentikan dengan hormat Dr. Andes Mahfuz Sodar MAG NIP 1962 0130 1987 03 1014, pangkat jabatan Pembina Utama Madya 4D dari jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 2A berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2021 atas nama Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kaumas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dari Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Heru Ahyadi Hari MSI kepada Bapak Dr. Andes Haji Mahfud Sodar MAG, dan akan disaksikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. HM Zainuddin MA dan Wakil Rektor Bidang UPK Ibu Dr. Hajah Ilfi Nurdiana MSI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama prakata dari Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang baru kepada Bapak Dr. Andes Haji Mahfud Sodar MAG. Kami persilakan untuk memberikan prakata didampingi oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak calon Profesor Dr. Abdul Hamid. Oh, sudah Profesor, mohon maaf. Sudah. Ya sudah. Oke, Prof, mohon maaf. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor dari kedua belah pihak mempelai, baik dari Kediri yang sekarang datang ke sini maupun yang dari Malang. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, para teman-teman dari media yang saya hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan satu patah atau dua patah kata. Ya, katanya tadi seperti itu, sehingga sebenarnya saya sudah selesai sekarang karena sudah sekian banyak patah kata.
Ya. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih di bulan suci masih di bulan Syawal ini kita sama-sama menjadi orang yang bersih dari dosa antara Allah dengan antar kita manusia. Semoga apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama perlu kita syukuri. Yang kedua perlu kita syukuri sekarang dengan adanya perpindahan antara Biro AUPK dan Biro AAK, baik itu di Kediri maupun di UIN, alhamdulillah ini tidak bergejolak apapun yang terjadi di sini, baik itu di Kediri maupun di UIN Malang. Dengan kekondusifan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu saya kenalkan karena saya baru menempati tanggal 17 Mei tahun 2021 di jabatan baru, walaupun tinggal 8 bulan, yaitu di Biro AUPK yang pernah saya tinggalkan selama 1 tahun 2 bulan lebih 17 hari. Ya. Perlu saya kenalkan, di samping kanan saya ini adalah yang mendampingi saya di setiap hari, malam maupun siang, tidak pernah terpisahkan. Dan semoga nanti itu beliaunya yang saya cintai ini adalah istri sampai ila yaumil kiamat. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebenarnya saya melihat dari apa yang saya dapatkan tanggal 17 itu sangat kaget. Tapi saya ingat katanya Gus Is, asa antakrahu say'an fahuwa khairul lakum wa asa antuhibbu say'an fahuwa sarul lakum. Akhirnya karena wejangan dari Gus Is, biasanya yang tidak disenangi itu lebih baik daripada yang disenangi justru tidak baik, itu katanya Gus Is. Oleh karena itu ya sudahlah, saya terima saja. Walaupun tinggal 8 bulan kemudian dipindahkan, ya wis ini memang sudah takdirnya, kan gitu aja. Dan saya ngomong sama istri, ya apa ini kok seperti ini, lah gimana sudah di SK gitu dan sudah dilantik. Terima kasih pada Pak Rektor yang selama ini mulai dari saya di Biro AUPK mulai tahun 2017, kemudian berhenti pada 2020, tepatnya pada tanggal 17 Januari, dan sekarang mulai dari tanggal 17 Mei 2021, alhamdulillah dengan bimbingan Pak Rektor sampai sekarang belum pensiun gitu. Ya. Oleh karena itu terima kasih Pak Rektor atas bimbingannya, walaupun melompat sana sini, alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada serah terima yang sekarang, saya mohon pada Pak Rektor untuk selalu tidak bosan-bosannya yang sering megelni hati ini, semoga nanti itu tidak jadi hati Pak Rektor. Iya. Jadi saya minta untuk bimbingan dari jenengan sehingga saya sampai akhir tahun 2022 bulan 1 tanggal 30 tepatnya saya harus pensiun. Semoga nanti pensiun dengan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Saya kira itu, dan terima kasih untuk semuanya atas dukungannya. Semoga dengan dukungan Bapak dan Ibu semuanya, kerjasamanya, Allah selalu membimbing dan meridhoi kita. Akhirul kalam, bila ada kekurangan kekhilafan, mohon maaf lahir batin.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama yang baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Bapak Dr. Haji Barnoto MPDI, didampingi Ibu untuk memberikan prakatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal aidinil faizin wal maqbulin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Abdul Haris MAG, beserta para wakil rektor 1, 2, 3, dan 4, Kepala Biro AUPK dan AUAK Kediri. Isek ngapal loh, soalnya birunya beda. Yang saya hormati pula Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Haji Nur Hamid, Magister Manajemen, beserta Ibu ya, Pak Rektor ya, Ibu dari akan gitu. Oh iya. Wakil Rektor 2 IAIN Kediri, ya, ini partner saya, juga sering tukaran sama saya, tukar pikiran maksudnya. Dan tidak lupa seluruh jajaran pejabat yang ada di lingkungan UIN Maliki Malang, teman-teman semuanya yang dari IAIN Kediri yang ikut mengantar saya, yang hari ini mungkin tidak bisa masuk ruangan ini secara keseluruhan karena harus melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu mohon maaf sehingga panjenengan di antara beberapa tidak bisa masuk ke ruangan ini. Teman-teman ini wartawan ya, media, mungkin intern atau ekstern, saya belum kenal panjenengan semuanya yang saya banggakan. Pertama, bersama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam nikmat dan lindungannya. Hari ini kita semuanya dipertemukan dalam rangka untuk silaturahmi, tetapi silaturahmi yang insya Allah sangat bermanfaat karena dalam rangka untuk kepentingan lembaga, kepentingan kementerian, kepentingan negara, yaitu dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan agar tetap berlangsung dengan baik. Maka sebuah keniscayaan bahwa hal ini kemudian terjadi mutasi rotasi, dan ini semuanya harus kita ikhlas untuk menjalankan tugas-tugas seperti ini. Tentu tidak lupa itu semuanya adalah merupakan amanah yang oleh Allah diberikan kepada kita semuanya, dan prinsip ini harus kita eksis dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pilihan penutup zaman yang telah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada kita semuanya sehingga kita tetap berpegang kepada iman dan Islam. Pertama, langsung saja saya kulon nuwun kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran yang ada di UIN Malang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kulon nuwun nyuwun sewu. Saya di sini langsung aja nanti mohon bimbingan kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan yang ada dalam rangka untuk lancarnya menjalankan tugas-tugas saya sebagai Kepala Biro AAKK ya. Jadi Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama. Betul nggih Pak? Nggih. Saya ngapalno maneh iki. Jadi apal loh. Iya. Ini divisiin sama istri itu, tinggal lihat di depan aja itu katanya. Iya. Jadi itu yang pertama saya sampaikan, langsung aja nanti
tugas-tugas apa yang harus kami kerjakan dalam rangka untuk ya sempurnanya seluruh tugas fungsi yang ada di UIN Maliki ini. Yang kedua, tentu saya juga akan ingin memperkenalkan diri supaya kita tahu semuanya siapa Barnoto itu dan istrinya Barnoto itu siapa, ya. Jadi saya dilahirkan di Tuban tanggal 29 Juli tahun 1966, ya. Sekampung sama Kang Sodar, sekabupaten, iya, sekabupaten. Beliaunya pernah menjadi pimpinan saya waktu beliaunya menjadi Kakanwil. Saya menjadi kepala Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Beliaunya yang memindahkan saya dari Pasuruan ke Mojokerto. Iya. Jadi ini sekedar untuk ya supaya tahu, jadi tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya selain kulonun yang pertama, kemudian berikutnya adalah memperkenalkan diri. Istri saya ini adalah seleting dulu sama-sama dari IAIN Sunan Ampel. Saya Usuluddin, istri saya ini di Fakultas Syariah. Ya, insya Allah kita sudah mendengar Prof. Haris sejak saya S1 di Fakultas Usuluddin Surabaya. Ya. Nah, sekarang ketemu lagi, alhamdulillah, ini semuanya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama dalam kebaikan. Anak saya 2, alhamdulillah sudah pada lulus. Mohon doanya lancar untuk apa ya, selanjutnya nanti mudah-mudahan segera untuk mendapatkan baik jodohnya maupun pekerjaannya. Ya, yang satu alumni D3 ITS Teknik Kimia, kemudian S1-nya di Unipra Surabaya. Yang nomor 2 cewek, ya, itu alumni Fakultas Hukum, baru-baru aja ini lulus, alhamdulillah. Ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu antara perkenalan saya, dan sekedar untuk mengetahui juga pengabdian saya. Saya pernah menjadi kepala KUA selama 10 tahun, mulai dari 1997 sampai 2007, ya. Jadi sudah sekian ribu orang yang saya jadi, mulai dari haram saya halalkan selama 10 tahun, ya. Jadi sudah banyak menandatangani akta nikah, surat nikah. Jadi oleh karena itu hati-hati, jangan aja yang macam-macam nanti tak saya nikahkan nanti. Iya, jadi itu pengabdian saya untuk dalam rangka bermanfaat untuk bangsa dan negara serta agama. Kemudian saya juga pernah menjadi kepala seksi penerangan agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan kurang lebih 3 tahun. Kemudian menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan kurang lebih 5 tahun 3 bulan. Jadi kepala kantor terlama, Pak, ya, mantan Kakanwil saya ini, beliaunya tahu. Iya. Kemudian oleh karena itu tadi saya ceritakan dari Pasuruan ke Mojokerto, yang memindahkan itu beliaunya. Iya. Manfaatnya dan hikmahnya tentunya banyak, dari tugas ke tugas, dari daerah ke daerah. Dan alhamdulillah kita semakin banyak saudara, semakin banyak teman, semakin banyak pengalaman yang kita dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas pengabdian ini. Kemudian pernah juga menjadi kepala bidang penerangan agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, ya. Dan kemudian waktu itu ada open bidding tahun 2018, masuklah saya di Kediri, tepatnya saya dilantik oleh Pak Menteri waktu itu hari Jumat tanggal 27 Juli tahun 2018. Dan kalau dihitung sampai sekarang sudah sampai kemarin ada sertijab itu kurang lebih bertugas di Kediri 2 tahun 8 bulan 20 hari. Jadi 3D, D3. Alhamdulillah, kemudian hari ini oleh Allah ditakdirkan, dan tentunya tidak lepas daripada secara regulasi tadi sudah dilaksanakan sertijab penandatanganan di antara kita 3 kepala biru, dan disaksikan oleh kita semuanya, dan termasuk Pak Rektor juga menyaksikan. Jadi itu beberapa hal. Tentu untuk tugas-tugas saya berprinsip bahwa kita semuanya adalah menjalankan tugas secara umum dari Kementerian Agama, dan visi yang telah ditetapkan dirumuskan oleh Kementerian Agama tentu kemudian di breakdown oleh UIN
Malang ini, tentu saya sebagai Kepala Biro AAK nanti akan siap menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tugas fungsi dan tugas-tugas lain yang diperintahkan dan diinstruksikan kepada saya nanti, baik itu tugas fungsi maupun tugas-tugas inovasi nanti yang mungkin akan dapat kita dalam rangka untuk memajukan lembaga kita. Jadi itu prinsipnya, kita bersama-sama nanti akan bisa dengan silaturahmi. Itu semuanya juga akan berdampak baik terhadap bagaimana kinerja kita dan hasilnya atau outputnya nanti akan bisa dinikmati oleh semuanya. Oleh karena itu, ini yang paling penting. Moto dalam kehidupan saya adalah bekerja itu ibadah. Jadi ya bekerja ketika kita niatkan dengan ibadah, insya Allah dimanapun enjoy. Tetapi yang perlu kita ketahui semua juga adalah bahwa jabatan itu ada batasnya, tetapi pengabdian adalah selama-lamanya. Oleh karena itu, ketika kita diberikan amanah jabatan, kemudian kita niatkan dengan pengabdian, itulah yang hakiki dan sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Kalau visi hidup saya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini adalah visi hidup saya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan moto dan visi hidup saya ini, mudah-mudahan saya bisa bekerja sama dengan siapapun dalam rangka untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Dan terakhir, sekali lagi saya mohon bimbingan kepada seluruh jajaran, terutama dari Pak Rektor dan seluruh pimpinan dan kawan-kawan. Tentu nanti saya akan banyak menimba ilmu dari panjenengan semuanya. Karena dari IAIN ke UIN itu tentu nanti mungkin ada beberapa sisi yang berbeda untuk nanti kemudian dapat kita selaraskan bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Istri saya namanya Sriani, ya, namanya Jawa. Seperti saya, Barnoto juga Jawa, memang orang Jawa. Mungkin di antara kepala biro se-Indonesia yang paling Jawa saya, karena namanya Barnoto. Ya. Istri saya sekarang tugas di Pengadilan Agama Sragen, Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, ketika Kediri dengan Sragen kemarin hanya 2 jam bisa ditempuh, maka sekarang dari Malang ke Sragen, kalau nanti belum pindah ke Jawa Timur berarti makin kangen ya, makin kangen ya. Iya. Karena mungkin seminggu sekali baru bisa ketemu. Walaupun tinggal saya di Pasuruan itu lebih dekat sebenarnya, kurang dari 1 jam sudah nyampe, tetapi karena si dia ada di Jawa Tengah, oleh karena itu saya harus mengikuti si dia. Okay. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, kalau benar, ini insya Allah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ketika khilaf dan salah, tentu saya sendiri sebagai manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama prakata dari Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Heru Ayadi Hari MSI didampingi Ibu. Gak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Malang, Kiai Haji Abdul Haris beserta warek-warek serta jajaran semuanya. Yang saya hormati Bapak saya yang baru, Kiai Haji Nur Hamid, yang kemarin sudah menerima saya beserta jajarannya. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara serah terima jabatan dengan kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta kita semua yang sunnah. Nyun sewu, tadi Pak Sodar sudah mengatakan pendampingnya dimanapun berada, juga Pak Farnoto. Kalau saya, pendamping saya di kantor, dinda-dinda semua yang di sini. Kalau di rumah, istri saya yang tercinta ini.
Karena apa? Kalau dampingi saya terus saya nggak bisa bekerja itu. Jadi saya bekerja itu bisa bekerja didampingi oleh dida-dida yang ada di kantor beserta bapak-bapak semua di sini. Alhamdulillah. Nah, saya tadi tidak tahu yang di sana gimana, tidak tahu. Bapak-bapak sekalian, seperti yang disampaikan tadi, rotasi itu hal yang biasa, perpindahan. Tapi saya sejak di Kandebak dulu ke UIN, saya tidak merasa pindah, tidak. Tapi katanya Ustadz itu hijrah. Kenapa demikian? Kalau hijrah itu akan membawa manfaat bagi lembaga yang dihijrahi. Termasuk juga saya ke Kediri, bukan pindah tapi saya hijrah ke Kediri. Mudah-mudahan nanti di sana juga membawa manfaat. Saya bekerja mulai 92 sampai 11 tahun ada di Kemenak. Di sana punya keluarga juga. Di sini alhamdulillah 18 tahun bekerja sama teman-teman semua di UIN yang jadi suatu keluarga besar. Dan di akhir karir saya nanti 4 tahun insya Allah di Kediri. Dan mohon doanya saya juga bisa mengemban tugas di sana dengan sebaik-baiknya. Bapak-Ibu sekalian, saya sebagai manusia biasa mohon maaf bila ada selama di sini ada silap kata atau perilaku yang kurang berkenan, dan itu terus terang tidak kami sengaja. Saya memang selama ini di UIN Malang pingin seperti hanya keluarga saya sendiri, termasuk nanti insya Allah di Kediri juga demikian. Dan saya mungkin mohon maaf, saya tidak bisa ceramah banyak, beda dengan Pak Yai Saudar sama Pak Yai Barnoto, karena saya masih Gus. Kalau Gus sudah bisa balik, juga bisa alim itu. Jadi kalau Gus kan ngerti ya, nek Kiai gak boleh, Kiai gak boleh. Tapi kalau Gus masih bisa balik, bisa alim. Jadi di mana saya bisa menyesuaikan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon loh, Gus kan saya orang kali itu, ya Isra aja. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin masih belum bisa memenuhi harapan secara kelembagaan karena saya keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan itu bisa dimaafkan. Itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf, selama ini kami tidak bisa berbuat banyak terhadap kampus, tapi itu semua sudah saya lakukan dengan seoptimal kemampuan saya. Akhirnya saya ucapkan selamat tinggal. Saya akan memasuki rumah bapak saya baru. Mudah-mudahan saya nanti bisa dibimbing dengan baik seperti hanya di UIN ini, dan saya bisa mengakhiri karir saya dengan husnul khotimah. Amin. Kurang maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pengarahan dari Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu dengan segala hormat kepada Profesor Dr. Haji Abdul Haris MAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansyur alaina rahmatak ya dal jalal wal ikram. Yang terhormat sahabat saya Bapak Dr. Abdul Hamid, tadi saya sebut bahwa di Indonesia ada dua Abdul Hamid yang terkenal. Abdul Hamid dari Pasuruan, Kiai Hamid, dan Abdul Hamid dari Jombang. Nah, beliau ini adalah tunasnya Kiai Hamid Pasuruan, ya, insya Allah. Hanya saya yang belum profesor. Ya.
Kalau nanti profesor lebih terkenal lagi. Yang terhormat para wakil rektor baik dari UIN Maulana Malik Ibrahim maupun dari IAIN Kediri, para kabiro, trio kabiro dan para istrinya. Dan saya sebetulnya amat kagum terhadap Pak Heru ya, begitu mesranya dengan istrinya. Ya. Hanya saya punya kaidah di kaidah usul fikih kalau itu. Orang yang mesra dengan istrinya di depan banyak orang itu biasanya tidak mesra di rumah. Mohon maaf Bu, bukan. Ini usul fikih. Bapak Ibu, para anggota Dharma Wanita, para dekan yang saya hormati, para wartawan yang tadi malam ada yang ngecat saya, Pak, katanya ada kegiatan besar-besaran di, oh iya, bilang gitu. Siapa Pak ketuanya? Tadi malam saya sebut, siapa supir saya itu di sini? Santoso, ya Santoso. Kalau mau tanya itu tanya Santoso. Akhirnya nggak jadi besar-besaran, jadi kecil-kecilan. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita saksikan ada sertijab 3 trio kabiro. Ya, hanya yang saya sedih sekali karena di antara kabiro ini ada yang turun. Saya diberitahu oleh Pak Nizar, ternyata sampean saya kasih kabiro tapi ada yang turun. Loh siapa? Itu orang Tuban katanya. Loh Tuban tak pilih sopo gitu. Ternyata yang turun adalah Pak Mahfud Sodar. Dari lantai 3 ke lantai 2. Ini saya sedih sekali ya. Jadi mudah-mudahan beliau sehat ya. Lebih sehat lagi, yang sesungguhnya apa ya, karena turun itu. 2 orang ini sejoli sebetulnya, Pak Mahfud sama Pak Heru. Akhir tahun 2019 atau awal itu Pak Heru ke saya, Pak Rektor, saya harus diusulkan untuk menjadi kabiro lagi. Loh, saya pikir sama ini kabag umum ya. Kenapa kok diusulkan lagi? Karena saya sudah terlalu lama menjadi kabiro di sini. Akhirnya beliau menulis surat-surat sendiri dan dikirim-kirim sendiri, kemudian berganti dengan Pak Mahfud Sodar. Pak Mahfud Sodar jadi kabiro AAKK, kemudian Pak Heru jadi AUPK. Gitu. Jadi beliau ini sudah mengurus nasibnya sendiri-sendiri. Hanya Pak Mahfud Sodar aja yang hari ini kali ini turun derajatnya dari lantai 3 ke lantai 2 ini. Nah, saya sungguh senang ternyata gantinya Pak Heru itu orang yang punya kemampuan mengelola manajemen yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, karena seorang rektor itu harus cerdas membaca apa saja, lirikan mata. Terus saya tahu misalnya MC-nya tadi keliru, saya tahu itu pura-pura keliru sebetulnya. Biasa kalau istrinya apa lurah ya, itu kan pura-pura seperti itu. Kenapa beliau saya ketahui seperti itu? Itu dari namanya, semua dikerjakan. Ba'idha farokta fangsob. Kenapa? Barnoto, Barnoto, Barnoto. Jadi bar terus toto, bar ditoto, itu luar biasa ya. Ba'idha farokta fangsob. Nah, begitu saya membaca isyarat beliau, ternyata beliau itu makomnya nanti menjadi dosen. Gak percaya? Nanti saya angkat jadi dosen di sini. Karena kita akan mendirikan fakultas Usuluddin dakwah tiga ini jadi satu. Usuluddin dakwah, terus apa satunya? Lupa saya. Nah, beliau adalah dekan pertama kali di sini. Gitu. Insya Allah. Okay. Kalau enggak berarti ya enggak. Mengapa saya punya pikiran begitu? Begitu saya mendengar beliau ada lulusan Usuluddin, oh berarti ini cocok untuk merintis fakultas Usuluddin dan dakwah. Ada satunya lagi pokoknya 3 ini. Apalagi istrinya adalah lulusan syariah, meskipun sekarang jadi hakim, dan hakim itu tidak enak, betul. Paling-paling ngurusi orang cerai terus. Aduh, lebih baik jadi dosen. Kalau bisa dua-duanya jadi dosen UIN Maulana Malik Ibrahim.
Pak Mahfuz Sodar itu sudah saya tari jadi dosen. Tapi katanya istri saya nggak boleh Pak Rektor. Kenapa? Nanti bergaul dengan para mahasiswi itu jadi bahaya. Ya sudah, ya wassalam gitu. Memang potongannya beliau itu seperti itu. Sejak dulu saya tahu gitu. Kalau Pak Heru itu gayanya aja, gayanya itu mendekati dinda-dinda. Tapi sebenarnya dia itu tulus ikhlas untuk sekian banyak ibu-ibu. Pak Bibi yang saya hormati, UIN Maulana Malik Ibrahim itu punya kerja yang besar. Yang pertama sekarang ini membangun Sarpras di kampus 3 dengan dukungan Saudi Fund for Development. Sarpras ini sesungguhnya adalah komplement, karena apa yang terpenting adalah membangun akademiknya. Pak Barnoto itu bergelar doktor, pas kalau ditempatkan di Biro AAKK. Oleh karena itu, seiring dengan pembangunan Sarpras sarana dan prasarana di kampus 3, tetapi juga ada penataan yang luar biasa di bidang akademik. Contoh misalnya gini, sekarang ini di IAIN Kediri aja sudah punya S2 bahasa Inggris, tadris bahasa Inggris. Ya, di Kediri, berarti kita itu kalah. Dulu itu tadris itu hanya di IAIN Sunan Ampel di Malang. Ya Pak Rektor ya. Ya. Dan IAIN Kediri itu agak kurang ajar. Sini belum membuka S2 tadris, sudah membuka dulu. Andai kan saya dulu lebih lama jadi rektor, saya cegat untuk membuka, harus Malang dulu. Nah, ini apa? Kita tidak boleh diam, kita harus bergerak cepat untuk supaya kita meraih sesuatu yang lebih dari apa yang sekarang ada. Oleh karena itu kita perbanyak program S2 dan S3 sebanyak-banyaknya, dan itu kita tempatkan bukan hanya di pasca sarjana tapi juga di fakultas-fakultas. Alhamdulillah dalam waktu dekat kita sudah membuka prodi S3 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi, Fakultas S3 Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah, kemudian S2 Sastra dan Bahasa Arab di Humaniora. Selain itu ada beberapa prodi yang kita tarik di fakultas. Misalnya di Fakultas Psikologi punya S2, di Saintek punya 2 S2, dan sesegera mungkin untuk mengajukan S3. Dan ini ada kita ajukan S3 Studi Islam. Tapi sayang kemarin apa yang diajukan oleh Bu Direktur itu tidak diakui di Kemenag sana, katanya belum mengajukan. Akhirnya saya komplain ke Pak Syafi'i agar sesegera mungkin SK itu diadakan. Oleh karena itu kita punya 45 prodi ini yang kira-kira harus di-manage sedemikian rupa, dan tentu dilakukan administrasi akademik yang bagus oleh pimpinan administrasi, yaitu Biro AAKK ini. Misalnya dari sisi administrasi kurikulumnya maupun yang lain-lain. Dan ini tidak boleh diam seperti ini. Kita targetkan bahwa di tahun 2021 ini harus betul-betul dilakukan itu. Pak Heru sudah berhasil menghasilkan S3 Ekonomi Syariah dan S3 Hukum Keluarga Islam. Maka Pak Barnoto harus menoto betul, mengusulkan prodi-prodi S2 dan S3, dan itu dipacu betul. Dan kita jangan terpengaruh dengan waktu periodisasi kepemimpinan. Tanggal 29 Juli SK rektor saya habis. Tapi bukan berarti kemudian kita lemah untuk bekerja. Di akhir jabatan itu harus giat. Biasanya malas, datanya terlambat. Kalau hampir habis itu harus digenjot betul. Karena apa? Kita mungkin tidak punya kesempatan lagi untuk mengabdi sebagai pimpinan. Yang pertama mungkin tidak diangkat lagi, atau mungkin mati. Ya. Mati itu nggak bisa bekerja apa-apa, betul. Ya. Dikirimi uang juga nggak mau. Nah, oleh karena itu saya mohon betul semua yang jabat di UIN Maulana Malik Ibrahim harus kerja keras. Jangan kemudian waduh ini waktu pengabdian saya sudah mau habis, tidak boleh begitu. Harus sekuat-kuatnya. Karena apa? Karena waktu ini adalah waktu pengabdian.
Siapa yang giat di akhir jabatannya, insya Allah Allah akan menempatkan yang lebih baik lagi. Kalau tidak giat, bosan Allah. Lah tiga jabatan aja agak kerja keras wis jarno gitu. Oleh karena itu saya mohon betul ya, nanti di akademik ada Pak Barnoto membantu sekuat tenaga di bidang administrasi akademik dan lain sebagainya. Di AUPK-nya ada Pak Mahfuz Sodar. Pak Mahfuz Sodar ini sudah sangat terkenal ya, sudah menjadi Menteri Agama Jawa Timur ya, dan luar biasa beliau ini ya. Yang kedua atau ketiga, kita coba create sesuatu yang mungkin bagi kita semua tantangan, tetapi harus dimaknai sebagai peluang. Contoh misalnya, hari ini 3 atau 4 bulan ke depan kita menerima atau kita akan secara formal menerima mahasiswa baru. Persoalannya adalah apakah maba ini di offline kan karena mereka harus di ma'had atau tetap online. Saya berpendapat bahwa sebaiknya mahasiswa baru ini kita terima di ma'had, tetapi dengan pengelolaan protokol kesehatan yang amat sangat kuat dan tidak boleh sedikit pun melanggar aturan, sehingga semuanya dikelola sedemikian rupa yang memungkinkan mahasiswa baru itu merasakan sebagai mahasiswa yang punya kampus. Saya itu dapat WA itu kalau nggak salah tiap hari itu sekitar 7 sampai 37 WA. Yang paling banyak adalah mereka mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim tapi belum tahu apakah betul ada kampusnya atau tidak. Gitu ya. Apakah betul yang namanya Dr. Kiai Haji Israhun Najah itu ada apa tidak juga nggak tahu. Apa ciri-cirinya, misalnya rambutnya putih terus itu apa betul apa enggak. Ini mereka ingin gitu. Tetapi untuk yang ini saya masih berpikir panjang. Kalau yang di ma'had itu sangat mungkin kita kelola semua kebutuhannya itu kita berikan di ma'had. Nah, setelah saya berpikir malam-malam begini saya, kalau semua makan minumnya harus disediakan di ma'had, nah, ini peluang bagi saya. Mungkin rektor juga bisa jualan nasi di situ atau apalah, biar selain jabat juga masih bisnis lah begitu. Masa yang bisnis itu hanya Asnawi terus, nanti bahaya itu yang kayanya Asnawi ya. Nah, hal-hal ini adalah satu respon terhadap tantangan menjadi peluang. Tetapi tetap kita harus berlandaskan pada aturan yang sesuai yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan mungkin juga nanti semua yang berkepentingan untuk konsultasi misalnya ke kepala daerah, ke satuan tugas COVID-19 dan bahkan mungkin pada menteri. Mengapa ini saya katakan mungkin? Karena selama ini di pesantren-pesantren itu ternyata mampu dan berani memasukkan para santrinya, meskipun ada pengalaman, ada yang santrinya sampai 33 orang kena COVID juga, tapi ya waras, nggak apa-apa karena kiainya memang ampuh gitu. Nah, mungkin nanti perlu pengalaman seperti itu. Jadi mungkin orang yang kiai yang punya pengalaman untuk mengelola santrinya kena ini kita jadikan petugas untuk mengelola ini gitu. Apakah dengan doa-doa atau hizib-hizib yang kemudian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, lebih dari itu semua kita sudah mencanangkan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim ini menjadi Smart and Green Islamic University. Maka pengelolaan administrasi dan yang lainnya harus di-create sedemikian, dikelola dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu saya mohon betul Pak Barnoto, Pak Mahfuz Sodar, dan boleh juga Pak Heru meskipun tugasnya di Kediri tapi masih membantu di sini, tidak ada masalah gitu ya. Jadi nanti gajinya di sana sesuai dengan
standar Kediri, tapi nanti di sini saya gaji, minta berapapun saya gaji. Ya. Mengapa ini kita tetapkan? Karena kita ingin ya bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim ini menjadi perguruan tinggi yang terbaik, yang semua pegawainya sedia untuk kerja demi lembaga, bukan demi orang per orang. Ya, saya ulangi lagi, bekerja untuk lembaga karena Allah SWT, untuk kepentingan kemajuan ini, bukan bekerja karena 1-2 orang. Dan itu harus dihapuskan di seluruh dunia ini. Karena apa? Kalau mengabdi kepada 1-2 orang itu, kalau orangnya mati, dia tidak punya pekerjaan. Nah, kalau tidak percaya, cobalah. Kalau enggak, kehilangan orientasi ini. Oleh karena itu saya mohon betul kita semua, apalagi pimpinan itu, mengajak bawahannya untuk bekerja keras gitu, untuk memenuhi kerja yang telah ditetapkan ini, dan terus kembangkan inovasi, transformasi, sesuatu yang bukan hanya di otak, memang perlu berpikir. Karena apa? Karena amal itu harus dimulai dari berpikir. Al-afkar ummahatul amal. Pemikiran itu adalah ummahat, pokok pangkal dari perbuatan. Tetapi jangan hanya dilamun, hanya diwacanakan, tetapi dikerjakan. Dan nilai kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tertegun dengan pidatonya Pak Mahfuz Sodar menyebut, tapi mohon maaf Pak Mahfuz Sodar, tadi itu bukan kata-katanya Gus Is, tapi itu kata-katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bahaya karena ada wartawan, kalau wartawan ini qala Gus Is radhiyallahu anhu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wah, ini bahaya ini. Boten katanya ya, alhamdulillah ya. Saya terharu dengan Pak Barnoto yang juga dalil, Pak Heru juga dalil, luar biasa. Ini adalah dalail. 3 orang ini orang-orang yang pandai berdalil. Tetapi yang terakhir saya sampaikan bahwa kita ingin bagaimana mengupayakan agar 4 pilar yang telah digagas oleh para pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini diwujudkan dalam kehidupan keseharian pegawai. Misalnya kedalaman spiritual, ya, keagungan akhlak, ya, kemudian keluasan ilmu, kematangan profesional. Ini bukan hanya wacana. Kalau dulu mungkin ini menjadi satu promosi, ya, marketing agar kita punya tempat di seluruh pengguna jasa UIN Maulana Malik Ibrahim. Tetapi jangan hanya sampai promosi, tapi harus diteruskan sampai isi. Promosi itu boleh, tetapi biasanya kalau terlalu promosi itu yang banyak adalah manipulasi. Kita harus kembali kepada isi. Isi ini adalah diwujudkan dari tahap ke tahap. Misalnya, kedalaman spiritual itu apa upaya kita? Meskipun kecil, tapi kita sudah melakukan hal-hal dalam rangka untuk mewujudkan kedalaman spiritual ini. Misalnya kita lakukan tiap Jumat itu khataman, istighosah, kemudian sholawat Nabi, dan bahkan yang tidak pernah istighosah kayak Pak Uril itu sudah bisa memimpin istighosah. Nanti saya kasih ijazah istighosah beliau itu, ya, luar biasa ini. Kemudian kita coba untuk mengaji kitab-kitab yang perspektifnya adalah tasawuf, agar bisa mengingatkan kita. Jangan sombong, saya ini kalau baca kitab sudah top gitu. Saya kan sudah profesor. Tapi hati-hati, seringkali orang tertipu dengan gaya ilmunya sendiri. Kita belajar ke Kiai Hamzawi, bukan berarti Kiai Hamzawi paling hebat, bukan. Beliau adalah orang yang dari umur sudah mumpuni, ya, dari penampilannya aja sudah kayak, bukan seperti Pak Heru melakukannya cepat gitu ya. Ini kita letakkan pada posisi yang tepat. Kita belajar, ya, jangan sampai sombong. Orang yang sombong merasa pintar biasanya bodoh gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesehariannya beliau adalah
ibu di bidang AUPK. Di dalam keseharian persahabatan dan pertemanan, beliau adalah dinda yang selalu ada di hati. Selanjutnya akan diberikan tali asih sebagai bukti kasih dari Ibu Dr. Haja Ilvi Nurdiana kepada Bapak Heru Ahyadi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar senantiasa ada keberkahan dalam acara pada pagi hingga siang hari ini, marilah kita bermunajat, memohon ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Abdul Ghaffar Ahmad Chan. Alhamdulillahi wa syafa'ati Rasulillah wa liqadai hajatina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Walad-dallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sa'il asma'il was sifat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqan ibadi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana saqiyan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasradin wahdul man khadalal muslimin wadammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat kepada ketiga kepala biro yang luar biasa. Kami persilakan untuk mengambil tempat kepada Bapak Biro beserta Ibu. Kepada Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang baru melaksanakan tugas, kami mengucapkan selamat bertugas. Semoga dapat melanjutkan perjuangan untuk menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang semakin jaya, jaya, dan jaya. Dan teruntuk Bapak Heru Ahyadi beserta Ibu, disampaikan terima kasih atas segala pengabdian, dedikasi dan prestasinya selama mengabdi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan mendampingi selama menjalankan amanah di tugas yang baru. Dan atas nama segenap panitia yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf manakala ada silap kata yang tidak sengaja kami lakukan. Dahar empat kalian jangan santen, menawi kathah lepat nyuwun agunging pangapunten, karena sesungguhnya sempurna hanya milik Allah Azza wa Jalla. Berkalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi.